Kali ini kami bersama tim Jajah Budaya akan jalan-jalan bersama, akan berkunjung ke suatu tempat wisata yang terkenal di Jakarta, yaitu Kota Tua, atau juga sering disebut sebagai Old Batavia. Nanti kami akan berkunjung ke sana melalui rute kereta api mulai dari stasiun Pondok Cina. Untuk menuju Kota Tua, kami membeli tiket dulu atau di loket. Ini nggak perlu juga kan sebetulnya. Awal nggak sebetulnya. Tim Jajah Budaya. Ya, masuk ya. Terima kasih. Oke. Nah, Kasih. rombongan kita belakangan kita ini. Ini ada tiket. Awal perjalanan kami menuju Kota Tua adalah dari Pondok Cina, stasiun kereta api yang akan kami lalui bersama tim Jajah Budaya. Kota Tua Jakarta juga dikenal dengan sebutan Batavia Lama, Old Batavia dalam bahasa Belanda atau Old Batavia dalam bahasa Inggris, adalah sebuah wilayah kecil di Jakarta, Indonesia. Wilayah khusus ini memiliki luas kurang lebih 1,3 km persegi, melintasi Jakarta Utara dan Jakarta Barat, Pinang Sia, Taman Sari, dan Roa Malaka. Seluruh sekalian, kami sekarang bersama tim Jajah Budaya akan berkunjung ke Kota Tua. Kami menggunakan kereta api mulai dari stasiun Pondok Cina. Sampai jumpa bersama kami tim Jajah Budaya di lokasi. Dijuluki Permata Asia dan Ratu dari Timur pada abad ke-16 oleh pelayar Eropa, Jakarta Lama dianggap sebagai pusat perdagangan untuk benua Asia karena lokasinya yang strategis dan sumber daya alam yang melimpah. Sekarang kami sudah sampai di stasiun kereta api Kota Tua. Sebentar lagi kami akan menuju ke lokasi. Tahun 1526, Fatahillah dikirim oleh Kesultanan Demak menyerang pelabuhan Sunda Kelapa di kerajaan Hindu Pajajaran. Kemudian dinamai Jayakarta.
Kota ini hanya seluas 15 hektar dan memiliki tata kota pelabuhan tradisional Jawa. Tahun 1619, VOC menghancurkan Jayakarta di bawah komando Jan Peter Zoon Koon. 1 tahun kemudian, VOC membangun kota baru bernama Batavia untuk menghormati Bataviaren, leluhur bangsa Belanda. Kota ini terpusat di sekitar tepi timur Sungai Ciliwung. Saat ini lapangan Bathahela. Penduduk Batavia disebut Batavianen, kemudian dikenal sebagai suku Betawi. Terdiri dari etnis Kreol yang merupakan keturunan dari berbagai etnis yang menghuni Batavia pada waktu itu, karena mereka berdatangan berbagai daerah dari pelosok negeri. Ini adalah stasiun yang telah banyak mengalami perubahan atau pemugaran mulai dari awal dibangun oleh Belanda. Dan inilah awal atau mulai kami menyusuri kota tua dari stasiun lama. Tahun 1635, kota ini meluas hingga tepi barat Sungai Ciliwung di reruntuhan bekas Jayakarta. Ya, ini adalah kota tua yang sudah kami katakan dari awal tadi. Nah, ini adalah stasiun Jakarta Kota. Dan itu adalah Museum Mandiri Nederlandse Handelsmaatschappij. Kota yang dibangun di zaman Belanda sekarang masih berdiri dengan kokoh. Kota ini dirancang dengan gaya Belanda Eropa, lengkap dengan benteng, kastil Batavia, dan dibuat semirip mungkin yang ada di Belanda. Dinding kota dan kanal kota ini diatur dalam beberapa blok yang dipisahkan oleh kanal. Kota Batavia selesai dibangun tahun 1650. Batavia kemudian menjadi kantor pusat VOC di Hindia Timur. Kanal-kanal diisi karena munculnya wabah tropis di dalam dinding kota. Karena sanitasi yang buruk, kota ini mulai meluas ke selatan setelah epidemik tahun 1833 dan 1820, mendorong banyak orang keluar dari kota sempit itu menuju wilayah Welterpreden, sekarang daerah di sekitar lapangan Merdeka. Batavia kemudian menjadi pusat administratif Hindia Timur Belanda. Tahun 1942, selama pendudukan Jepang, Batavia berganti nama menjadi Jakarta dan masih berperan sebagai ibu kota Indonesia sampai sekarang.
Sekarang kota Batavia telah disulap oleh pemerintah Jakarta menjadi tempat wisata yang banyak dikunjungi oleh para pengunjung saat libur dan sore hari. Karena jalan-jalan di tempat ini seolah-olah kita berada di negeri Belanda atau seolah-olah kita memasuki zaman Batavia lama. Tahun 1972, Gubernur Jakarta pada waktu itu Ali Sadikin mengeluarkan dekret yang resmi menjadikan Kota Tua sebagai situs warisan. Keputusan gubernur ini ditunjukkan untuk melindungi sejarah arsitektur kota atau setidaknya bangunan yang masih tersisa di sana. Meski dekret gubernur dikeluarkan, Kota Tua tetap terabaikan. Telah banyak sekali gedung-gedung peninggalan tersebut rusak. Banyak warga yang menyambut hangat dekret ini, tetapi tidak banyak yang dilakukan untuk melindungi warisan era kolonial Belanda tersebut. Barulah di tahun 2000-an pemugaran besar-besaran dilakukan oleh pemerintah kota Jakarta, sehingga sekarang kita bisa menikmati jalan-jalan yang sudah tertata rapi, juga bangunan yang telah dipugar sedemikian indahnya, membuat para pengunjung betah dan tahan berlama-lama untuk menikmati kota tua yang ada di Jakarta ini. Ini adalah pusatnya, tempat para pengunjung menikmati kota tua. Keberadaannya persis berada di depan Museum Fathahillah, yang dulu gedung ini dipergunakan oleh pemerintah Belanda, pusat pemerintahan mereka. Untuk bisa mengelilingi atau menikmati kota tua ini, kita bisa menyewa sepeda yang telah disiapkan oleh penyewa sepeda yang berada di seputaran lapangan depan Museum Fathahillah ini. Dengan sewa sekitar Rp20.000, kita bisa mengelilingi kota tua ini
bersama teman, sahabat, ataupun pasangan kita masing-masing. Sedulurku sekalian, bakal sudah perjalanan kami kali ini bersama tim Jelajah Budaya dalam rangka mengunjungi kota tua atau Batavia kuno atau Batavia lama. Sampai jumpa tempat lainnya bersama tim Jelajah Budaya. Kameramen Kasmi Tamia, akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.